Pemirsa, penanganan kasus kematian Vina dan Eki memasuki babak baru pasca kesaksian mencengangkan dari Dede, salah satu saksi kunci yang diduga mengetahui kronologi kasus Vina dan Eki 2016 silam. Lalu akankah kesaksian Dede ini akan menyingkap misteri kematian Vina dan Eki? Selengkapnya di Top Review. Misteri kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam hingga kini masih mengundang kecurigaan dari sejumlah pihak, terutama bagi 7 keluarga terpidana. Meski telah menjalani hukuman selama 8 tahun sebagai terpidana kasus pembunuhan, nyatanya satu demi satu fakta terkuak. Mulai dari bebasnya Peggy Setiawan dari terduga pelaku pembunuhan melalui pra-peradilan, tindakan Liga Akbar yang mencabut keterangan berita acara pemeriksaan, hingga munculnya Dede Rizwanto, salah seorang saksi kunci yang diduga mengetahui kronologi awal dari kasus Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kemunculan Dede Rizwanto yang merupakan teman Aep yang juga saksi kunci kasus Vina dan Eki sangat mengejutkan publik. Dede telah mengakui telah membuat kesaksian palsu saat awal kasus Vina bergulir. Dede menegaskan kesaksiannya bersama Aep adalah tidak benar dan merupakan atas arahan dari Ibtu Rudiana, ayah Eki. Kuasa hukum Dede menyebut kliennya siap menggantikan hukuman yang dijalani 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Saat itu saudara Dede ini dihubungi oleh saudara AF ya untuk kemudian berangkat ke kantor Polres Cirebon. Saat itu dia tidak mengetahui sebenarnya apa ini tujuan ke sana. Dan ternyata sampai di sana dia bertemu ya pada akhirnya dengan Pak Rudiana, kemudian disampaikanlah agar memberikan keterangan ya sebagai saksi dalam peristiwa meninggalnya anak Pak Rudiana. Nah, Dede ini bingung karena dia tidak tahu apa-apa dalam peristiwa itu, bahkan tidak kenal. Ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya. Apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Pengakuan Dede yang menuding adanya peran Ibtu Rudiana dalam kesaksian palsu dibantah oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni Nasution. Pihak Ibtu Rudiana bahkan telah mensomasi Dede untuk meminta maaf atas tudingan bernuansa fitnah kepada Ibtu Rudiana. Perlu dipertanyakan kepada yang bersangkutan ini, tanya aja langsung kepada dia pada tanggal 31 Agustus 2016 itu apakah pernah bertemu dengan Bapak Ibtu Rudiana. Itu saja. Pada tanggal 31 Agustus 2016, tepatnya pada pukul 14.00 WIB, Dede langsung yang menyampaikan kepada Bapak Ibtu Rudiana bahwasanya dia melihat aksi kejar-kejaran dan pelemparan terhadap almarhum Eki dan almarhum Vina. Jadi kalau kata dia tanggal 2 itu saya disuruh ini itu semua omong kosong, maupun yang katanya versinya tanggal 6. Ya, itu saya tegaskan. Makanya karena memang dia mengeluarkan keterangan berupa tuduhan kepada Bapak Ibtu Rudiana, tentunya kami selaku tim kuasa hukum akan melakukan tindakan hukum karena telah membuat fitnah. Ya, saya kira ya dengan somasi terbuka kita kemarin itu sudah jelas menjawab tuduhan-tuduhan dari berbagai pihak yang menyatakan bahwasanya Bapak Ibtu Rudiana menyuruh Dede. Itu tidak benar dan itu tendensinya fitnah. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso mengaku telah melaporkan dugaan kesaksian palsu Dede dan Aep ke Barreskrim Polri dan menyerahkan sepenuhnya penanganan ke polisi. Ya, dengan memeriksa data awal yang kami serahkan
berupa tanda bukti lapor, betul nggak, kronologis peristiwa betul, yang dituduhkan dugaannya betul apa tidak, bukti-bukti yang kami hadirkan di awal untuk kami buktikan peristiwa itu ada, sudah cukup apa belum. Selanjutnya kami serahkan kepada Mabes Polri, Bareskrim untuk melanjutkan penyelidikannya. Rencananya katanya mulai minggu depan semua akan dipanggil. Atas laporan dugaan kesaksian palsu, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap perkara awal dengan mengundang kuasa hukum para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Polri akan menggali seluruh keterangan dan memprosesnya untuk kemudian menentukan apakah kasus ini dapat masuk ke tahap penyelidikan hingga penyidikan. Formil materialnya apa yang dilaporkan, objeknya apa. Oleh karena itu, kita memerlukan kehadiran para pelapor untuk mengetahui. Jangan sampai objeknya adalah terkait keterangan yang mana, tapi kita sidik keterangan yang lainnya. Jadi kalau saat ini Dedek sudah memberikan keterangan di luar sana, bagi kita juga itu keterangan yang mungkin menjadi bahan penyelidikan. Namun kita juga harus, kewajiban penyidik harus membuktikan keterangan dia itu bisa dibuktikan secara formil ataupun material. Kita bisa saja menyatakan orang itu bersalah, namun percuma kalau tidak bisa kita buktikan secara formil ataupun material. Penyelidikan laporan dugaan keterangan palsu Dede dan Aep akan menjadi kunci dari ada tidaknya tindak pidana dalam kasus kematian Vina dan Eki. Komisi Kepolisian Nasional akan mengawasi kasus terbaru dari laporan kesaksian palsu Dede dan Aep. Kompolnas menegaskan penyidik harus benar-benar menguji temuan atau barang bukti baru agar keadilan bisa terkuak. Oleh sebab itu, sekarang ini ada proses pembuktian kembali yang dilakukan oleh semua pihak dalam rangka menguji kebenaran kesaksian, kemudian kebenaran keterangan dari para terpidana atau para tersangka pada waktu itu. Nah, diharapkan temuan-temuan ini nanti bisa digunakan oleh penyidik ketika akan membuka kembali penyidikan untuk menuntaskan kasus ini. Kan kasus kemarin dengan putusan pra-peradilan sudah dihentikan penyidikannya, sehingga penyidik ketika akan membuka kembali atau akan memulai penyidikan baru, ini harus punya bukti-bukti. Nah, diharapkan kontribusinya dari hasil kerja keras teman-teman semua ini nanti bisa berkontribusi pada proses selanjutnya. Selain babak baru soal pengakuan kesaksian palsu dari Dede, sejumlah fakta hukum baru secara perlahan juga mulai terkuak. Di antaranya, salah satu terpidana yang sudah bebas, yaitu Saka Tatal, yang mengajukan peninjauan kembali atau PK ke MA atas vonis kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain Saka Tatal, salah satu terpidana yang hingga kini masih mendekam di penjara, yaitu Rivaldi, juga akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung terkait vonis seumur hidup yang kini tengah dijalaninya. Bahkan 3 novum atau bukti baru telah disiapkan kuasa hukum untuk sidang PK yang akan diajukan akhir bulan Juli mendatang. Publik berharap misteri atas kasus kematian Vina dan Eki bisa benar-benar terungkap dan siapapun dalang dari kasus ini harus dihukum secara tegas. Ya, sesuai dengan adagium klasik hukum, yaitu lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.